Our topic for today is about comparison degree. Here we are going to discuss how to compare a person to another person and also how to compare one object to another object. Jadi kita akan berdiskusi bagaimana caranya kita membandingkan antara satu orang dengan orang lainnya dan juga membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Sometimes there are object that look alike with something, or maybe a person that same with another person. Here we are going to learn how to express all of it. Let's not postpone anymore. Let's just start with the first topic. First, we are going to learn about comparison using the same as, similar to, and different from. Jadi di sini kita akan belajar membandingkan dengan penggunaan the same as, ya, sama dengan, similar to, mirip, and different from, berbeda dari. Ya. As you can see on the screen, there is an example for comparison. Maura and Laura are the same. Maura dan Laura sama. Nanti kita lihat bagaimana cara kita membedakan when we are going to use the same, when we are going to use similar, or when we are going to use different from. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kapan kita menggunakan the same, similar, atau different. Okay, the first one we are going to see about the same, using the same as. Jadi the same and then we have to add as, ya. Jadi kita bisa gunakan the same saja atau kita bisa gunakan the same as. Nah, ini as you can see on the screen there are two sentences, ya. The first one is Maura and Laura are the same, and then the other one is Maura is the same as Laura. Jadi kalau kita mau menyebutkan nama benda, ya, the name of the object or the name of the person or the person first, we using the same. Tapi kalau kita mau menyebutkan one of the object first and then follow with another object, we can use the same as. Jadi artinya sama aja, the meaning is the same, ya. Artinya kalau kamu pakai the same atau the same as, untuk secara arti sama, tapi memang penggunaannya berbeda di penyusunannya, ya, di penyusunan kalimatnya. Jadi kalau kamu mau menggunakan mau menyebutkan kedua objek pertama kali, jadi di awal kalimat disebutkan dua-duanya, ya. Kalau kamu lihat di sini di as you can see on the screen, ya, ini Maura dan Laura disebutkan bersama-sama, ya, dan diletakkan di awal kalimat. Tapi kalau kamu mau menyebutkan salah satu duluan, misalnya ada kalau ini kan Maura dan Laura nih, Maura disebutkan lebih dulu, atau misalnya mau nyebutin Laura dulu. Jadi kita sebutkan satu objek dahulu. Nah, itu kita menggunakan the same as, harus kita tambahkan as. Beda dengan kalimat yang di atas di mana Maura dan Laura disebutkan bersama, ya. Nah, kalau disebutkan bersama kita tidak perlu menggunakan as lagi, karena as ini memang artinya dengan, ya. Maura and Laura are the same. Maura dan Laura sama. Maura is the same as Laura, ya. Jadi kalau kamu menggunakan dua objek bersama-sama di awal kalimat, itu kita tidak perlu menambahkan kata as di belakang same. Jadi Maura and Laura are the same, ya. Tapi kalau kita menyebutkannya satu persatu, ya, nggak bareng, kita sebutkan satu-satu. Nah, itu kita harus tambahkan as sesudah kata same. Jadi Maura is the same as Laura. Sedangkan untuk arti sama, artinya Maura dan Laura sama. Gitu, ya. Itu penggunaan the same. Next are similar to. As the same with when we discussing about the same as, if you want to write down the subject, both of the subject
in the beginning of the sentence, we just write similar without to. Yeah, but if we want to write down the subject that we are compare one by one, similar, after similar we have to add to. Jadi kalau kita mau sama seperti tadi yang the same as, kalau kita menuliskan subjek ya, orang, nama orang, the person's name, atau mungkin objek yang akan kita bandingkan di awal kalimat dua-duanya, maka kita langsung saja menuliskan similar ya. Jadi as you can see on the screen ya, the example is Nina and Jane are similar. But tapi jika kita ingin menuliskan nama subjeknya, nama bendanya ya, nama objeknya, atau nama orang yang kita bandingkan itu satu persatu, maka setelah similar kita harus tuliskan to. Jadi kalimatnya menjadi Nina is similar to Jane. Ya. Jadi to ini merupakan tambahan. Kalau kamu jadi tergantung depend how you want to write it down. Ya. Tergantung bagaimana kamu ingin menuliskannya. Kalau kamu mau menuliskan nama subjek ya atau objeknya dua-duanya di awal, ya kita langsung saja tuliskan similar. Nah, jadi kalimatnya Nina and Jane are similar. Atau misalnya the bags are similar. Ya, tas tersebut mirip. Tapi kalau kita mau menyebutkan satu-satu, berarti nanti similarnya kita harus tambahkan dengan to. Jadi Nina is similar to Jane. Berbeda dengan the same. Kalau tadi the same as itu sama, kalau kayak anak kembar gitu ya, sama. Atau kamu punya tas kembaran sama teman sama, mulai dari ukurannya, lalu warna gitu ya, model tasnya itu sama. Kalau similar mirip. Mirip berarti ada yang berbeda. Apakah misalnya kamu nih beli tas teman atau beli tas gitu ya, dan mirip sama teman kamu. Kalau mirip berarti ada sesuatu yang berbeda. Mungkin teman kamu tasnya warna merah, kamu warna biru. Walaupun misalnya modelnya sama, lalu merek tasnya juga sama gitu ya. Tapi misalnya ada yang membedakan. Ya, mungkin bedanya di sini hanya warna. Teman kamu beli tas warnanya merah, kamu warna biru. Tapi dengan merek dan juga model yang sama. Nah, itu artinya similar, mirip. Ya. Beda dengan sama, the same. Kalau the same berarti betul-betul sama, tidak ada bedanya. Itu adalah the same. Tapi kalau similar, mirip, ya, ada bedanya, walaupun cuma sedikit. Ya kayak tadi, kalau misalnya tadi beli tas sama, itu ya, beli tas yang mirip, mungkin bedanya adalah di warnanya, tapi sedangkan model dan yang lainnya sama semua. Berbeda hanya di warnanya saja. Nah, itu kita bisa bilang similar atau mirip. Last is different from. Yang terakhir adalah different from. Jadi kita di sini membandingkan hal yang berbeda ya. Berbeda dari. Kalau different itu dari, berbeda dari. Sedangkan kalau tadi similar to, mirip dengan. Tuhnya dengan ya. Jadi dengan itu kita bisa gunakan as atau similar to. Tapi kalau untuk kalimat comparison, the same pasangannya itu as, lalu similar to ya. Kalau kita menggunakan different, kita bisa gunakan langsung different saja, dan atau pasangannya adalah different from ya. Jadi kayak tadi, kalau the same kita bisa gunakan the same saja. Kalau misalnya kita mau menuliskan subjeknya sendiri-sendiri, kita baru gunakan tambahan as, the same as. Begitu juga dengan similar. Similar kalau digunakan sendiri berarti subjeknya harus kita tuliskan bersama-sama. Sedangkan kalau kita mau menuliskan objek yang kita bandingkan itu sendiri-sendiri, berarti nanti similarnya ditambahkan dengan to. Nah, sama dengan different. Cara penulisannya ya, format penulisannya. Kalau kita tuliskan objeknya duluan sama-sama, nah kita langsung saja dengan tambahkan different. Kayak as you can see on the screen ya, bisa dilihat di layar. The example ya, Elias and Hannah are different.
Ya. Elias is different from Hannah. Jadi Elias dan Hannah berbeda. Elias berbeda dari Hannah. Nah, jadi kalau kita pada saat format penulisan, pada saat kita mau menuliskan subjeknya duluan di awal sama-sama, maka kita hanya tinggal tambahkan different saja. Tapi kalau kita mau menuliskannya satu persatu, maka differentnya itu harus kita tambahkan from. Oke, kalau tadi the same itu artinya sama, similar mirip. Nah, kalau different berbeda. Berarti ini kita membandingkan dua hal yang benar-benar berbeda. Yang kalau seperti ini, if you see the picture ya, Elias is a boy and then Hannah is a girl. Terus saja berbeda kan, laki-laki dan perempuan. Atau kamu mau membandingkan misalnya laptop dengan televisi ya, itu sudah jelas sangat berbeda ya dari penggunaan dan yang lainnya. Okay, that's itu adalah comparison using the same as, similar to, and different from. Okay, let's practice. Mari kita coba latihan. Ini what is the answer? D is A. Ya, kita lihat bentuk D, ya, form D dengan form A, bentuk D dan A. What the answer? Is the same, similar, atau different from? Okay, let's continue the practice. Now form B with E, ya, bentuk B dan E. Form B and form B and form E. What is the answer? Is it the same as, similar to, atau different from? Okay, this is the last one. Form C and F, bentuk C dan F, ya. So what's the answer? The same as, similar to, or different from? Which one is the answer? Okay, let's continue with our next topic. Yeah, before we already discussed about comparison using the same as, similar to, and different from. Now we are going to continue to the comparative using ER and more. Nah, ini komparatif perbandingan menggunakan akhiran ER dan more, ya. For this we are going to use adjective. Untuk ini kita akan menggunakan bukan kata kerja, not verb. We not going to use verb in this comparison. Jadi kalau kita membandingkan, kita akan lebih banyak menggunakan kata sifat, ya, atau adjective. As you can see on the screen for the example, Nicola is taller than Bradley. Nicola lebih tinggi daripada Bradley. Nah, di sini katanya adalah tall, taller, ya. Tall, ya, di sini tall adalah adjective, ya, kata sifat. Jadi untuk komparatif atau membandingkan, we are going to use adjective, ya. Jadi di dalam perbandingan kita pasti akan lebih banyak menggunakan adjective. Komparatif, ya, membandingkan kita menggunakan adjective. Okay, this is comparative using ER and more, ya. The example is Nicola is taller than Bradley. Kalau kita lihat kalimat keduanya adalah Nicola is more tall than Bradley. Nah, ini kenapa sih tall itu harus digunakan akhiran ER, gitu ya? Kenapa kita nggak pakai more? Ya. Jadi di sini untuk komparatif kita bisa menggunakan akhiran ER dan R dan kita bisa menggunakan akhiran E dan R dan juga bisa juga menggunakan awalan more, gitu ya. Karena ini komparatif. Komparatif ini kita membandingkan dua benda atau dua orang. We are comparing two object or two person. Jadi di sini kita hanya membandingkan dua hal saja, ya. Kalau di sini kan kalimatnya Nicola is taller than Bradley. Berarti artinya kita membandingkan Nicola dengan Bradley, ya, tidak membandingkan dengan yang lain. Ya, jadi hanya membandingkan antara Nicola dengan Bradley. Makanya dibilangnya comparative. Comparative ini atau comparison atau comparative membandingkan dua hal,
ya, dimana kita membandingkan dua orang, two person, atau object, ya, dua benda. Nah, kalau di sini kebetulan yang kita bandingkan adalah orang, ya, antara Nicola dengan Bradley. Nah, kenapa sih tall ini ditambahkan akhiran er, ya, bukan ditambahkan more? Nah, nanti kita akan lihat. Kalau tadi sebelumnya tadi kan before, ya, tall, tinggi, ya, kita tambahkan akhiran e dan r jadi taller. Sedangkan ini kata sifatnya adalah important. Ya, happiness is more important than money. Kebahagiaan lebih penting dibandingkan uang. Nah, kenapa important harus kita tambahkan awalan more, bukan akhiran er seperti tall? Ya, kenapa sih seperti itu? Nah, kita akan lihat nanti juga kenapa important hanya harus ditambahkan dengan menggunakan more, bukan menggunakan er seperti tall tadi. Okay, as you can see on the screen, ya, the first sentence is Nicola is taller than Bradley. Lalu kalimat the second sentence, happiness is more important than money. Ya, fungsi dari comparative, function of comparative is to compare two person or thing. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ya, before, ya, I already explained before. Comparative is to compare two persons or thing. Jadi di sini untuk comparative akhiran er atau tambahan more itu kita gunakan pada saat kita membandingkan dua orang atau dua benda atau dua hal, ya. Adjective lalu ditambahkan dengan akhiran er atau menggunakan awalan more. Lalu ada tambahan than, ya. Kayak tadi, Nicola is taller than Bradley. Nicola lebih tinggi daripada Bradley. Nah, dan ini adalah daripada. Happiness is more important than money. Happiness, kebahagiaan, lebih penting daripada uang. Ya, kita harus tambahkan dan juga karena daripada. Jadi Nicola dibandingkan dengan siapa sih? Nicola dibandingkan dengan Bradley. Happiness dibandingkan dengan uang, money. Maka harus ada dan juga. Nah, ini adalah salah satu ciri dari komparatif, ya, yang dimana kalau komparatif itu yang pertama adalah membandingkan antara dua orang atau dua benda. Hanya dua saja yang dibandingkan, A dengan B, ya, C dengan D, atau Nicola dengan Bradley, Budi dengan Ani, gitu misalnya. Nah, dalam komparatif juga kalimatnya kita harus tambahkan than, karena than ini artinya adalah daripada. Nicola is taller than Bradley. Nicola lebih tinggi daripada Bradley. Nah, jadi untuk komparatif nanti adjektifnya bisa ditambahkan akhiran e dan r, lalu atau menggunakan awalan more. Ya. Jadi untuk komparatif, perbandingan komparatif, ya, dimana membandingkan dua orang atau dua benda, kita di belakang kata sifat kita bisa tambahkan e dan r, atau di awal kata sifatnya kita tambahkan kata more. Lalu jangan lupa setelah itu kita tambahkan than, taller than, ya, more important than, atau misalnya happy, atau misalnya more beautiful than, more handsome than. Jadi jangan lupa than, harus ada than karena kita membandingkan antara satu orang dengan orang lainnya atau satu benda lainnya. Jadi kita harus tambahkan than juga di dalam kalimat comparative. Okay, next we are going to see what adjective that is going to get which one we are going to get penambahan er di belakang, lalu adjektif yang mana atau kata sifat mana yang mendapatkan awalan more, ya. Adjective with one syllable, jadi kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata.
Ya, syllable ini artinya adalah suku kata. Syllable artinya adalah suku kata. Jadi kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata, maka nanti pada saat kita gunakan dalam komparatif harus kita tambahkan akhiran e dan r. Kayak big jadi bigger, cheap jadi cheaper, old jadi older. Jadi once more, sekali lagi, adjective with one syllable, kata sifat yang hanya memiliki satu suku kata, maka kita harus menambahkan e dan r di belakang kata sifat tersebut jika kita gunakan dalam komparatif. Big, ya, kita tambahkan akhiran er jadi bigger. Nah, ini g-nya jadi 2 ya. Cheap, ya, jadi cheaper karena kita harus tambahkan akhiran er di belakang. Old jadi older, ya. Nah, apabila kata sifatnya berakhiran dengan huruf y, ya, ini masih one syllable, masih satu suku kata, tapi akhirannya y, gitu ya. Nah, di sini kan kita harus menambahkan akhiran e dan r, ya. Nah, kalau kata sifat tersebut berakhiran huruf y, maka kita harus lihat, ya. Jika kata tersebut berakhiran huruf y, maka pada saat kita tambahkan akhiran e dan r, y-nya itu harus berubah menjadi i. Kayak funny jadi funnier, pretty jadi prettier. Jadi sekali lagi, if you see on the screen, ya, adjective that ends in y, kata sifat yang berakhiran huruf y, pada saat kita tambahkan akhiran e dan r, ya, dimana kita akan menggunakannya dalam komparatif, ya, we are going to use this word in comparative, maka y-nya ini berubah jadi i, lalu baru ditambahkan akhiran e dan r. Funny jadi funnier, pretty jadi prettier. Jadi kita harus tambahkan akhiran e dan r. Kita harus setelah pada saat kita akan menambahkan akhiran e dan r, y-nya berubah jadi i, ya. Jadi kita ubah dulu huruf y jadi i, baru kita tambahkan akhiran er di belakang. Nah, itu untuk kata-kata adjektif yang berakhiran huruf y. Next, if adjective have two or more syllables, ya, jika suku katanya itu mempunyai 2 atau lebih suku katanya, ya. Jadi di sini kalau kata sifat tersebut memiliki 2 suku kata atau bahkan lebih, maka kita menambahkan awalan more. Ya. Adjective with 2 or more syllable, when we use it in comparative, we add more. Jadi kalau kita pakai komparatif, kita harus tambahkan more jika kata sifat tersebut memiliki 2 suku kata bahkan lebih. Kalau tadi hanya 1 suku kata, kita menambahkan akhiran e dan r. Sedangkan kalau lebih dari 1 suku kata atau suku katanya sudah 2, ya, dan lebih, suku katanya 3, 4 dan lebih dari 2, kita menambahkan awalan more. Jadi sekali lagi, untuk suku kata yang hanya memiliki 1 suku kata, only have 1 syllables, kita menambahkan akhiran e dan r di belakangnya. Tapi kalau suku kata tersebut memiliki 2 suku kata, atau apabila kata tersebut memiliki 2 suku kata bahkan lebih, ya, kita akan menambahkan awalan more. Kayak ini famous. Nah, famous ini adalah 2 suku kata, maka kita menambahkan more, jadi more famous. Important ini 3, maka kita tambahkan more important. Begitu juga dengan interesting, udah pasti lebih dari 1 suku kata, maka kita tambahkan more. Nah, atau mungkin biar mudah, kalau pendek kita tambahkan akhiran e dan r, kalau dia panjang, katanya sudah pasti panjang nih, ya, maka kita tambahkan more. Biar simpel aja, biar gampang. Jadi jika kata sifat tersebut pendek, ya, kayak old gitu, ya, cuman o, kan kalau old itu old, ya, kita tambahkan er di belakang jadi older. Tapi kalau kata sifatnya panjang kayak interesting, ya, itu kan pasti interesting, itu katanya tulisannya panjang, maka kita tambahkan more, ya, dalam komparatif supaya lebih mudah. Lalu ada irregular comparative form. Nah, kalau kamu ingat waktu
waktu kita belajar verb, kata kerja, ada juga kata kerja irregular yang bentuknya berubahnya tidak teratur. Untuk adjective juga sama. Jadi pada saat kita penggunaannya ke komparatif, ada beberapa kata sifat ya, adjective yang berubahnya itu tidak sama. Ya. Jadi tidak ada penambahan more atau tidak ada penambahan more atau akhiran er. Tapi dia berubah sendiri. Maka dibilangnya irregular. Jadi pada saat kita masukkan ke dalam kalimat komparatif, kita mau membandingkan dua orang atau dua hal. Nah, kata-kata ini tidak ditambahkan dengan more ataupun tidak ditambahkan dengan er karena dia berubahnya beda. Kayak good jadi better, bad jadi worse, far jadi further. Misalnya tadi kita kan membandingkan antara Bradley ya. Jadi maka kita akan gunakan kayak tadi misalnya kita membandingkan antara Ani dan Budi gitu. Ani lebih baik daripada Budi. Maka kita akan gunakan Ani is better than Budi. Bukan good, tapi kita berubah menjadi better. Ya. Jadi misalnya kan si Ani ini baik gitu ya. Budi juga baik, cuman mungkin Ani lebih baik daripada Budi. Maka kita gunakannya better. Ani is better than Budi. Bukan Ani is good than Budi, bukan. Tapi kita gunakannya better. Ani is better than Budi. Untuk kata-katanya tidak banyak, hanya beberapa aja. Only a few yang bentuknya irregular ya. Kalau di sini contohnya ada 3, ada good, bad, dan far. Jadi pada saat kita komparatif, kita good berubah jadi better, bad jadi worse, dan far jadi farther atau further. Terserah kamu mau pakai farther boleh, mau pakai further juga boleh. Oke, next let's practice ya. Nah, ini Ivana is then Paris. What is the answer? Yeah, what is the answer for this question? Ivana is then Paris. Next practice ya. Family is then money. Nah, ini kata the adjective is important. What is the answer? Family is then money. Okay, next. The woman with the smile look. What is the answer? The woman with the smile looks, then the woman with the frown. What is the answer for this question? Before we already talk about comparative using er and more. Next is we are going to talk about superlative using est and most. Di sini kita akan bicara mengenai perbandingan juga. Still talking about comparison, masih membicarakan mengenai perbandingan, tapi ini superlatif. Dari katanya aja sudah super, berarti yang paling. Di sini kalau untuk kita membandingkan yang paling apa? Paling pinter ya, atau mungkin paling cantik ya. Nah, kita menggunakan akhiran est dan juga penambahan most. Ya, kalau tadi untuk komparatif ya, kita membandingkan dua orang ya ataupun dua benda, kita menggunakan penambahan akhiran e dan er, atau menambahkan kata more ya. Kalau superlatif di sini kita akan menambahkan akhiran est dan juga menggunakan most. Nah, okay, now let's see on the screen. As you can see on the screen, there are a family picture. Yeah. We have a big family. My brother is older than me. Grandpa is the oldest of all. Nah, kalau kamu lihat di situ fotonya, yang menyebutkan me, saya itu adalah anak kecil yang menggunakan baju putih. Lalu yang baju merah adalah saudaranya, my brother. Ya. Di sini dia cerita we have a big family. Kami punya keluarga besar. My brother is older than me. Ya. Kakak saya lebih tua dari saya. Nah, ini komparatif karena dia membandingkan kakaknya dengan dia. Jadi ini kita bandingkan cuma dua orang. Nah, ini adalah kalimat komparatif di mana ada than juga ya, ada than. Maka di sini termasuk komparatif. My brother is older than me. Lalu kalimat ketiganya adalah the third sentence, Grandpa is the oldest of all.
kakek adalah yang paling tua dibandingkan semua. Jadi si kakek nih dibandingkan dengan semua anggota keluarganya, dibandingkan dengan sayanya, lalu dibandingkan my brother, lalu juga dibandingkan dengan ayah, ya, ayahnya, lalu ada ibu dari si anak perempuan dan juga neneknya. Nah, jadi kakek ini satu orang dibandingkan dengan banyak orang. Jadi kakek satu orang dibandingkan dengan seluruh anggota keluarga, dia adalah yang paling tua. Nah, oleh karena itu, tadinya kalau kita hanya membandingkan dua orang, my brother dan me, lalu menggunakan akhiran er, maka kalau grandpa yang dibandingkan seluruh anggota keluarga ditambahkan dengan akhiran est. Yang tadinya older jadi oldest. Nah, dan juga ada the. Nah, kalau komparatif ada than, maka untuk superlatif ada penggunaan the. Jadi kalimatnya jadi grandpa is the oldest of all. Oke, as you can see on the screen ya, yang A adalah komparatif, lalu yang B adalah superlatif. Nih. Untuk yang komparatif, my brother is older than me. Jadi di sini ditambahkan akhiran e dan r ya, dari kata old ya, kata sifat old, tua, ditambahkan dengan e dan r, lalu ada tambahan than ya, ditambahkan juga dengan than. My brother is older than me. Nah, dia hanya membandingkan antara dia atau si yang bicara ya, atau si cewek yang anak gadis yang menggunakan baju putih, dia membandingkan dirinya dengan kakaknya yang menggunakan baju merah. Di mana kakaknya ini lebih tua. Jadi makanya my brother is older than me. Nah, yang dibandingkan di sini hanya ada dua orang, yaitu si adik dan si kakak. Ya. Beda dengan superlatif. Nah, kalau superlatif, grandpa, si kakek, itu dibandingkan dengan seluruh anggota keluarga. Jadi kakek ini kalau dibandingkan dengan seluruh anggota keluarga, dialah yang paling tua, the oldest. Maka untuk superlatif kita harus menambahkan kata the di awal, lalu kata sifatnya ditambahkan dengan akhiran est. Ya. Nanti di sini kita akan lihat juga, kok tadi est, most-nya mana, Miss? Nah, nanti setelah ini kita akan lihat mana kata-kata yang menambahkan pakai most, ya. Kalau ini pakai est. Jadi kita harus tahu dulu apa bedanya komparatif dengan superlatif. Jadi kalau komparatif hanya membandingkan dua orang atau dua benda. Kayak tadi di sini adik membandingkan dirinya dengan kakaknya. Lalu kalau superlatif, satu orang, satu aja, enggak dua orang, satu saja, satu orang dibandingkan dengan banyak. Ya. Atau misalnya kita juga bilang kalau ini kan oldest, paling tua. Kalau paling cantik ya, misalnya namanya Rina. Rina is the most beautiful in the class. Jadi tetap ada the lalu most, gitu ya. Atau Indra is the youngest in class. Indra adalah yang paling muda di kelas. Indra is the youngest in class. Jadi si Indra jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya yang lain, dia paling muda. Makanya yangnya itu kita tambahkan dengan akhiran est. Karena termasuk ke dalam superlatif. Nah, di mana si Indra dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya tuh yang banyak, dia adalah yang paling muda. Gitu ya. Makanya dibilangnya superlatif karena satu orang jika dibandingkan dengan banyak orang, ya dia yang paling apa, sesuai dengan kata sifat yang ingin kalian ungkapkan. Apakah yang paling pintar, smartest, atau mungkin yang paling cantik, most beautiful, seperti itu. Jadi satu orang ini paling apa dibandingkan dengan banyak orang, atau satu benda tersebut dibandingkan banyak benda yang lainnya, itu paling apa. Next, we have adjective with one syllable. Kata sifat dengan satu suku kata. Nah, kalau untuk komparatif kita tambahkan er, ya old jadi older. Tapi kalau superlatif kita tambahkan est, jadi oldest.
Ya, tadi big jadi bigger kalau komparatif, untuk superlatifnya jadi biggest. Ya, jangan lupa menambahkan artikel the. Jadi the oldest, the biggest, ya. Jadi sekali lagi, adjective with one syllable, kata sifat dengan satu suku kata, maka untuk superlatif kita tambahkan akhiran est. Old, oldest, big jadi biggest. Nah, ini ada lagi adjective that ends in y, kata sifat yang berakhiran dengan huruf y. Sama seperti komparatif, di sini y-nya juga berubah jadi i, baru kita tambahkan akhirannya. Kayak pretty jadi prettiest, easy jadi easiest. Sama seperti komparatif tadi, di mana y-nya harus diubah ke dalam i, baru kita tambahkan akhirannya. Ya, kalau komparatif kita tambahkan dengan akhiran e dan r, sedangkan kalau superlatif kita tambahkan akhiran est. Ya, jadi pretty jadi prettier, ya kalau komparatif. Lalu untuk superlatifnya jadi prettiest. Easy untuk komparatif jadi easier, superlatifnya jadi easiest. Jadi sini saya lagi, untuk adjektif yang berakhiran dengan huruf y, kita harus merubah huruf y menjadi huruf i, baru kita tambahkan akhirannya. Ya, jadi untuk adjective that ends in y, kata sifat yang berakhiran dengan huruf y, maka pada saat kita memasukkan ke dalam komparatif ataupun superlatif, y-nya berubah jadi i, baru kita tambahkan akhirannya. Apakah itu kita tambahkan akhiran e dan r, atau kita tambahkan akhiran est. Next is adjective with two or more syllable, kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih. Ya, adjective with two or more syllable, kata sifat yang memiliki dua suku kata bahkan lebih. Nah, kalau untuk suku kata yang memiliki untuk kata yang memiliki dua suku kata atau bahkan lebih, kita tambahkan most. Ya. Kalau komparatif kita tambahkan more, kalau superlatif kita tambahkan most. Jadi expensive jadi most expensive, important jadi most important. Ya, dua-duanya juga ditambahkan dengan the. Sama seperti yang tadi, kalau tadi satu suku kata, tetap kita harus ada tambahkan the. Sama seperti komparatif ada tambahan than, maka untuk superlatif ada tambahan kata the. Ya. Jadi untuk adjective with two or more syllable, kata sifat yang memiliki dua suku kata bahkan lebih dari dua, itu kita menambahkan tambahan most. Ya. Seperti tadi, ini expensive jadi most expensive, important jadi the most important. Ya. Sekali lagi, kalau katanya pendek kita tinggal tambahkan akhiran est, tapi kalau katanya panjang kita tambahkan most. Ya. Jadi the most expensive, the most important, atau the most beautiful. Next is irregular form. Ya, tadi juga sama dengan komparatif, ada irregular forms. Ya, untuk adjective atau kata sifat khusus, ya, seperti good, bad, and far. Tadi kalau good komparatifnya better, ya, maka di sini dia jadi the best. Lalu bad yang komparatifnya worst jadi the worst. Far, farther atau further, nah jadi farthest atau furthest. Setelah kamu pilih aja, mau pakai farthest boleh, mau pakai furthest juga boleh. Jadi untuk irregular form, di mana di sini perubahannya tidak tetap, ya. Tadinya kata sifat dasarnya adalah good, dia komparatif jadi better, jadi superlatif jadi the best. Jadi misalnya Andi is the best students in class. Berarti Andi dibandingkan teman-teman sekelasnya itu adalah yang paling baik. Ya. Atau misalnya Anita is the best student in class. Ya, jadi Anita jika dibandingkan dengan teman-teman sekelas lainnya, dia adalah yang paling baik. Ya, jadi good jadi the best, bad jadi the worst, far jadi the farthest atau furthest. Okay, let's practice. What is the answer? Ya, Justin is then Paris, lalu Ivana is the sister. What is the answer? Okay, what about this one?
ya. Heavy. A horse is then a dog and an elephant is a foal. Yeah, what is the answer for this one?